Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Indonesia, kelas 5 dari SD Legok Hayam, Kecamatan Cilengkrang. Saya akan mempresentasikan tentang buku Perjuangan Danuri Setiabudi atau Dosdeker. Penulisnya adalah Zamal Z. Nur. Beliau adalah seorang pahlawan. Nama aslinya adalah Dosdeker. Waktu ke Indonesia, namanya diganti menjadi Danuri Setiabudi. Ketika masih menjadi wartawan, nama Dosdeker diganti menjadi Rajiman untuk mengelabui orang Belanda. Nama Danuri Setiabudi dipergunakan olehnya sampai akhir hayatnya. Dosdeker menikah dengan Haruna Wasita. Danuri Setiabudi pernah menjadi menteri dalam salah satu kabinet Republik Indonesia. Dosdeker lahir 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur. Dosdeker adalah tokoh politik dan patriot Indonesia. Saat Dosdeker di penjara, dia mempunyai teman yang bernama Dahlan. Mereka berencana untuk kabur dari penjara. Apabila bulan tertutup awan, mereka harus segera pergi. Mereka mengendap membongkar Rio, dan mereka sudah di ujung Rio. Mereka sudah keluar dari Rio. Dan mereka melihat pos patroli, dan mereka menyelinap pada balik pohon. Rencana Dosdeker segera dijalankan. Setelah mengendap beberapa saat, keempat orang di pos ronda itu disergap. Semua penjaga itu ternyata orang-orang Belanda yang ditempatkan di pos penjagaan Suriname. Keesokan harinya, kebetulan mereka bertemu sebuah kapal yang akan menuju ke Indonesia. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia dengan selamat. Walaupun tidak semuanya, 3 orang meninggal di perjalanan akibat penyakit yang diderita ketika di tempat buangan Suriname. Pada tahun 1913, Belanda akan merayakan kemerdekaannya yang ke-100. Waktu itulah timbul tulisan Dosdeker yang menyatakan, "Beginilah kami yang merdeka dapat menjajah kamu sekalian." Di tubuh Dosdeker mengalir darah Belanda, Prancis, Jerman, dan Jawa. Tapi semangat Dosdeker lebih membara dibanding penduduk Bumi Putra. Setelah berpindah-pindah tempat, baik tempat tinggal maupun tempat tahanan, akhirnya Danuri Setiabudi sampai di kota Bandung. Di kota kembang inilah dia beristrikan seorang wanita yang bernama Haruna Wasita. Nama selanjutnya resmi digunakan Danuri Setiabudi. Perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 ternyata banyak merugikan pihak Indonesia, baik ditinjau dari segi politik, ekonomi, maupun dari segi militer. Artinya, ditinjau dari segi politis, Indonesia harus mengakui kedaulatan Belanda pada wilayah Indonesia yang diduduki Belanda ketika agresi 1. Sedangkan kita merugi ditinjau dari segi militer. Karena perjanjian itu, kita harus menyerahkan kubu-kubu pertahanan gerilya yang susah payah kita susun. Tanggal 19 Desember 1948, pagi-pagi jam 5.45, dengan mendadak Belanda mengadakan penyerangan di lapangan udara Maguwo dan Yogyakarta yang waktu itu sebagai ibu kota Republik Indonesia. Pada hari tanggal 19 Desember 1948 itu, Haruna Wasita bangun lebih pagi dari suaminya. Tak lama kemudian terdengar bunyi sirine yang menunjukkan bahwa kota Bandung dalam keadaan bahaya. Memang benar, kota Bandung waktu itu dinyatakan dalam suasana genting. Setiap orang harus waspada. Belanda sedang mengadakan razia dan pembersihan TNI. Penderitaan itu ada batasnya. Danuri Setiabudi bergembira karena dipindahkan ke Jakarta, kemudian ke Bandung. Dan di Bandunglah Danuri Setiabudi meninggal pada tanggal 28 Agustus 1950 setelah 71 tahun berkecimpung dalam alam perjuangan bangsa Indonesia. Hikmah dari bacaan tersebut adalah kita harus mencontoh perjuangan Dosdeker dan kita harus menghargai jasa para pahlawan.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.